Okay, can you see my screen now, everyone? Can see, Miss. Ya, oke. Ini learning ya yang saya tampilkan udah muncul di Anda ya. So let me introduce you to this course. Tapi sebelumnya karena kita belum pernah ketemu atau Anda pun masih full online ya, udah almost 2 years ya, atau 1,5 semester lah bisa dibilang ya. Makanya sih harapan saya Anda itu semua buka kamera supaya Anda bisa tahu, saya bisa lihat Anda seperti itu ya. Itu part Anda untuk respect juga ya. Jadi kalau ada kelas Zoom seperti ini, jangan dibiasakan menutup kamera. Biasakan untuk membuka kamera sebagai bentuk apresiasi Anda gitu ke dosennya atau ke teman sekelasnya. Oke, let us start our lesson everyone for today. Ini mata kuliahnya English Communication, benar ya? Ini semester 3. Benar atau salah? Benar, Miss. Oke. Nama mata kuliahnya English Communication, ini kodenya. This is my name, jadi Anda bisa panggil saya aja dengan Bu Arta, Mem Arta juga bisa. So you simply call me that way. Ini office ada di 702 di main building, di gedung utama. Ini ada yang belum pernah ke kampus kali kayaknya di sini ya. Jadi semoga suasananya semakin lebih baik gitu ya. Jadi Anda bisa merasakan kuliah ke kampus gitu ya. Datang langsung and we meet each other ya. Ya harapannya sih seperti itu, tapi it's okay kalau semisal ya masih seperti ini kondisinya. Jadi kalau udah seperti ini kondisinya jangan main-main sih gitu ya, karena ya kalau Zoom setiap waktu ini kadang pun kan Zoom-nya berkala juga gitu, jadi dimanfaatkan dengan baik gitu ya kesempatannya. Sama satu lagi ya, Anda kan bukan SMA ya, Anda kan sudah mahasiswa gitu, so it's all about your choice gitu ya. Anda nanti akan mengikuti mata kuliah ini, Anda mau ngikutin atau mau enggak, terutama Anda kelas karyawan juga sambil bekerja, itu pilihan Anda kan gitu. Jadi biasanya ya kalau dari pengalaman saya beberapa tahun mengajar anak karyawan, they are more serious ya biasanya. Karena mungkin more adult juga ya, lebih lebih dewasa, lebih serius biasanya ya, karena nggak tahu ya kalau di sini ada yang nggak bekerja atau bagaimana, tapi biasanya kan anak karyawan kan udah pada bekerja dan udah mengerti hidup gitu ya. Jadi udah mengerti bagaimana kuliah sambil bekerja. So that's not easy actually ya. Jadi nggak merasakan sepenuhnya 100% bagaimana jadi anak kuliahan, tapi harus sambil bekerja. Tapi sekali lagi itu pilihan gitu. Jadi jangan sampai nggak serius gitu mengikuti kuliahnya gitu. Jadi diusahakan serius. Jadi kalau ada kesempatan seperti ini, ada dosennya yang Zoom atau misalnya sinkron gitu ya, jadi dimanfaatkan dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan seperti itu ya. Ini email saya, Anda bisa catat ya, atau nanti bisa lihat di learning juga. Ini atau lihat polibatam.hcid, nanti kalau ada perlu mungkin bisa. Kemudian ini ada WA saya juga, but this is not for call ya, WA only gitu. Dan WA-nya juga ya, kalau sudah jelas-jelas sudah saya sampaikan dan sudah ada juga pengumumannya di learning, you do not need to ask that again ya, karena Anda pun udah mahasiswa harusnya sudah bisa mencerna dengan baik informasi yang ada gitu ya. Oke, for today everyone, itu introduction section saya dari saya. Saya pikir Anda tidak perlu ada sesi perkenalan sendiri ya. Ini kelasnya ABC, satu kelas itu 30 orang, harusnya ini yang join 90 orang, tapi ini hanya yang join 26 orang ya. Harapan saya sih ke depannya ketua kelasnya itu responsible for your class ya. Jadi Anda remind your friends to join the class, atau misalnya nanti besok-besok saya ada minta Anda submit sesuatu atau Anda ngapain gitu ya. Jadi tolong Anda aktif atau proaktif karena kita kuliahnya online. Kalau Anda pasif itu ya sudah, that's your choice dan ya. Jadi Anda yang tahu, Anda mahasiswa sudah ya, Anda sudah dewasa gitu ya. Anda mau mengerjakan dan tidak mengerjakan ya yang saya evaluasi ya apa yang ada gitu, apa yang Anda serahkan dan apa yang Anda lakukan gitu. Ya harapan saya sih tidak ada yang fail ya di mata kuliah ini gitu ya, semuanya bisa lulus gitu ya. Pastinya harapan saya, but it will be back to you all everyone ya.
Apakah Anda mau serius, mau submit, mau main-main, mau rebah-rebahan, mau sambil tidur, sambil di kafe, sambil ngapain gitu ya, itu pilihan Anda gitu. Jadi, tapi saya mau menekankan ya Anda harus serius. Nah, itu ya maksudnya. Jadi, Anda udah lelah-lelah atau mungkin masih di kuliahin orang tua misalnya ya, atau Anda sambil bekerja biaya sendiri misalnya ya. Jadi Anda harus harus pay attention ya dengan usaha-usaha itu gitu. Jadi jangan sampai sia-sia seperti itu ya yang Anda lakukan. Jangan main-main gitu karena ini sesuatu yang kesempatan yang bagus buat Anda gitu. Jadi silakan nanti boleh di WA saya kalau ada sesuatu yang perlu berkaitan dengan mata kuliah. The next everyone, I'm going to tell you about what you are going to do for this course ya. Jadi selama mata kuliah ini mau ngapain aja nih gitu ya. Itu yang mau saya jelasin di pertemuan pertama ini, makanya jangan sampai terlewatkan. Ada ebook di sini sekitar 4 sources everyone, so you can download this ya. Ada presenting in English, presentation, demos, and training section, ada useful expressions for presentation, sama speaking extra di sini, karena kita kan English communication ya, nanti ada 2 section. Communication ini kalau kita bicara communication, kita bisa bagi 2 ya, aktif sama pasif. Kalau bicara aktif itu berarti Anda menggunakan itu sebagai tool for communication ya, bisa writing ya, itu secara ini ya, secara komunikasi tertulis sama komunikasi secara oral ya. Jadi speaking ya. Jadi kalau bicara keterampilan itu dalam bahasa Inggris ada 2 ya, pasif sama aktif. Pasif itu bicara tentang apa yang Anda sebagai input ya, bisa reading, bisa juga itu listening ya. Jadi biasanya apa yang kamu baca sama apa yang kamu dengar berhubungan dari kamu apa yang kamu ucapkan ya, atau apa yang kamu bicarakan dengan teman kamu berhubungan dengan apa yang kamu baca dan apa yang kamu dengarkan biasanya, ya kan? Kalau semisal kamu there is a discussion, for example, but you do not understand at all. Ini satu bahasa Inggris. But you don't understand at all, for example, everyone ya. Jadi Anda nggak bisa ngikutin ya pembicaranya itu apa, karena apa? Karena Anda nggak pernah dengar sama sekali atau nggak pernah baca. Jadi kuncinya kalau Anda itu you'd like to talk more or you'd like to write more, berarti kuncinya dari passive yang tadi. So you have to read more and then you have to listen more, gitu kan? Oke, jadi nah, itu kalau bicara tentang kemampuan di dalam bahasa ya, terutama in this context we talk about English gitu ya. Jadi saat ini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang harus Anda penuhi ya ketika Anda akan mengikuti perkuliahan bersama dengan saya. Tadi saya udah introducing myself everyone. Nanti selanjutnya mungkin mungkin nanti tidak ada sesi perkenalan di sekarang ya, tapi nanti kita akan ada di topik introduction atau self introduction. Jadi mungkin nanti I can know you more by that section everyone. So not now like you have to introduce yourself ya, karena mungkin akan jadi panjang, tapi nanti di submission itu ada section tersendiri gitu ya. So it's okay. So we directly come to introducing to our course everyone. Kita langsung aja ke mata kuliahnya. Jadi nanti silakan ya. Jadi I don't make like WhatsApp group everyone for our class ya. Karena biasanya itu hanya akan menjadi grup yang silent gitu ya. Karena apa-apa ya biasanya juga akan ada di learning. So sekali lagi ketua kelas ya, kalau semisal nggak ada ketua kelasnya join saat ini, ya siapapun yang mendengarkan saat ini, Anda harus kooperatif, Anda harus proaktif gitu ya. Remind each other gitu, kalau misalnya ada submission, ada tugas, ada challenge, atau ada apa nanti weekly, atau nanti untuk meet, final test, and so on everyone. Jadi Anda saling ngingatin satu dengan yang lain supaya ya lulus sama-sama
atau apa gitu ya, atau supaya Anda lulus di mata kuliah ini nanti sama-sama dan lain sebagainya ya. Jadi make sure everyone you have to follow everything ya. Nanti dan semuanya itu ada di learning ya. Jadi nggak by WA nanti saya akan WhatsApp ketua kelasnya, no ya. So everything you can see at our learning ya. Jadi ini udah platform yang sangat bagus. Nanti silakan Anda explore aja ya. Jadi tiap minggu nanti bakalan saya provide di sana gitu. Nah sekarang kita masuk ke this kind of introduction everyone. Can you see my file now everyone? Sambil kalau misalnya Anda mau buka di ini Anda juga bisa ya, di learning Anda sendiri sambil diikutin ya. So this is English communication everyone. This is 2 credits ya. Jadi ini ada 2 SKS dan Anda sekarang semester 3 dan ini ada 4 sesi. Jadi kalau bicara tentang sesi ini ya, ini Anda bicara ini ya. You are now university students everyone. Ya, mungkin kalau yang saya kasih ini hanya sekitar 20 atau berapa persen ya. Ya, selebihnya Anda silakan explore ya. Jadi memang seperti itulah seperti itulah mahasiswa ya. Jadi it's okay. Ya memang bukan anak SMA gitu ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi gitu ya, sudah mahasiswa gitu ya. Jadi Anda silakan explore, silakan cari tambahan yang lain. Apa yang harus Anda lakukan supaya ini benar-benar bagus, supaya ini saya bisa lewati dengan baik and so on gitu ya. Oke, deskripsi mata kuliahnya ya fokusnya tentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. So this is English communication ya, ini mata kuliah bahasa Inggris ya. Nanti saya akan tanya Anda di akhir ya, kenapa sih harus ada mata kuliah bahasa Inggris gitu ya. Padahal kan saya kan masuk Poltek bukan mau belajar bahasa Inggris gitu ya. So I want to ask you later on about that ya. Kira-kira apa sih motivation kamu? Why I have to know, why I have to master this language gitu ya. Nanti coba saya ingin gali dulu sedikit dari Anda. And then after that everyone, untuk general objektifnya itu ya ini ya. You have to be able to communicate in English ya, baik itu secara tertulis maupun secara langsung ya, speaking sama writing yang tadi itu. Kemudian everyone ini ya untuk pembelajaran khususnya ya mampu untuk bicara topik sehari-hari ya. Ini kalau bicara belajar bahasa Inggris bukan sesuatu yang baru ya, ini udah semacam sesuatu yang biasa gitu. Sekarang ini kalau ada orang yang bisa bicara bahasa Inggris dengan lancar, that's not something special ya. Itu very common thing gitu ya. Jadi jangan sampai Anda ngerasa gimana-gimana, ngerasa insecure, ngerasa less confidence atau apa gitu. Itu sesuatu yang sangat biasa banget gitu di zaman sekarang gitu. Jadi kalau Anda belum bisa, so this is the time for you to improve your own ability to speak in English everyone. Mumpung lagi ada mata kuliahnya gitu. Ya. Jadi nggak cuman bicara motivasinya ya nanti dapat nilai A, nggak gitu doang ya, tapi hopefully this class can improve your own ability everyone. Karena terutama nanti Anda kan ada kelas PBL ya, jadi harapannya juga Anda bisa transform idea, Anda bisa menyampaikan ide-ide Anda by using your English ya. Jadi nanti saya akan assess untuk di finalnya. Gitu ya. Jadi makanya di sini ya bagaimana kamu presentasi, bagaimana kamu making summary. This is academic writing also everyone. And then also how you are going to present your product ya, karena Anda kan anak MJ ya, pasti bikin game, bikin produk-produk multimedia nanti di PBL-nya. So you have to be able to present that everyone in English, gitu ya. Jadi itu nanti yang menjadi salah satu goalnya. Jadi nggak hanya bicara tentang bahasa Inggris sehari-hari, tapi ini juga bicara tentang in academic setting ya. Jadi kalau misalnya presentasi buat tugas akhir, presentasi buat produk gitu ya. Nanti itu nanti akan seperti apa gitu. Jadi kalau pengalaman saya sekitar beberapa tahun
udah beberapa tahun di mengajar mahasiswa informatika ya, mengerti gitu ya, tahu gitu, tapi secara pasif ya, karena mungkin semua rata-rata software kan dalam bahasa Inggris ya. Tapi when I ask them to do like presentation or speak up ya something everyone, jadi mereka biasanya agak sulit gitu ya. Jadi maka dari itu would like to improve that part everyone. Hopefully Anda nanti bisa ngikutin dengan baik. Itu untuk khususnya ya. Coba kita lihat topik-topik per minggunya ya. Yang pertama yang minggu sekarang, dan kemarin Anda juga udah ikut kick off PBL ya. Udah ikut semua kan waktu kick off PBL yang Senin kemarin ya. Jadi itu juga udah masuk juga di dalam ini. Jadi for the first everyone, I introduce you to this course. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ngapain aja sih, mau apa aja gitu ya. Ini untuk waktu ini. Kemudian nanti kita akan awali dengan speaking yang informal dulu ya, like greeting, parting, like introduction section yang tadi saya sudah bilang ya. Jadi nanti introduction sectionnya itu nanti we're going to have that next week ya. Kemudian yang kedua everyone, yang ketiga, kita nanti akan bergeser ke hal yang lebih serius ya. So you have to be able to explain process and procedures in English ya. Terutama di IMJ itu kan banyak ya proses-proses, prosedur, tahapan-tahapan yang membuat sesuatu gitu. So you have to be able to explain that in English. Kemudian we would like to talk about explaining scientific arguments everyone. Jadi jangan cuma bicara opini ya, jangan cuma bicara omongan sesuatu hanya pendapat, tapi pendapat perlu disokong dengan scientific arguments, perlu fakta gitu ya, supaya opinion yang kamu bangun itu more acceptable everyone, ya kan? Better, even best opinion ever gitu ya. Jadi Anda bisa dengan smooth gitu explaining your own opinion gitu. The next everyone, we would like to see how when you read material in English ya, terutama nanti entah itu Anda dikasih buku textbook dalam bahasa Inggris kah, atau your lecturer asks you to read article in English everyone, terutama nanti tugas akhir, proyek industri atau proyek-proyek yang lain gitu ya, Anda harus baca materi dalam bahasa Inggris gitu. So we are going to see how to speed up your reading everyone by some technique ya, ada nanti itu extensive atau intensive reading atau scanning, skimming, and so on. Jadi nanti kita akan lihat ya. Dan ini persiapan Anda juga untuk for your own mid test everyone. So I want you to I want you to make summary. Nanti kita akan belajar juga tentang summary ini masuk ke writing-nya. Jadi ini salah satu academic writing everyone yang harus Anda miliki. Bagaimana Anda bisa membuat summary everyone, misalnya kamu baca satu buku, summary-nya nanti 2 halaman misalnya, atau di dalam konteks yang saya mau, ini adalah tentang you have to read like English article everyone, jadi nanti cari artikel dalam bahasa Inggris, nanti Anda mungkin itu 12 halaman, tapi biasanya artikel research ini kan biasanya lebih berat ya, jadi Anda silakan baca, dan I want you to summarize that, and I want you to make talk like 5 minutes in English everyone, dan itu nanti akan saya assess sebagai nilai UTS-nya. Ini nanti kita ada 2 ya untuk UTS, ada submission of summary sama 5 minutes talk in English. Gitu, dan kita akan lakukan itu nanti secara sinkron via Zoom ya. Jadi 5 menitnya itu 5 minute talks itu isinya apa, Mem? Isinya paper yang kamu baca itu. Gitu. Oke. Jadi silakan ya, sambil kalau ada pertanyaan boleh di chat atau nanti boleh di unmute langsung pas Q&A section. We move to the next everyone. After you finish mid-test, we move on to preparing yourself to do your presentation. Ya, jadi nanti hasil PBL-nya nanti kamu akan presentasikan di bahasa Inggris, di mata kuliah bahasa Inggris. Tapi sebelumnya saya akan kasih Anda teori-teori atau bagaimana kamu akan melakukan presentasi dalam bahasa Inggris, terutama for academic setting ya.
Jadi kamu punya ide nih ya, kamu punya produk, gimana caranya demonya, gimana caranya kamu giving your own presentation to your own client, investor, atau audiences. Ya, nanti kita akan bicara tentang speaking for academic purpose, dimulai dari introduction, ya, delivery sampai ke closing, handling question, explaining visuals, ya. Kalau ada graph, flow chart, atau picture or video, everyone, how you're going to state that in English. Mungkin ini bukan presentasi pertama Anda dalam bahasa Inggris ya. Bisa jadi ini Anda udah sering, tapi it's okay everyone. This is the way for you everyone to improve your own English. Jadi jangan ngerasa, biasalah itu kan udah bisa gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi tetap ini ya, tetap ini ya, tetap haus belajar gitu ya, maunya nanti I'm wondering to see your own ability. Saya sih yakin sih Anda ini semua pasti bisa ya, tapi nanti saya lihat dulu kira-kira seperti apa. Maybe I will give you some feedback everyone regarding to your own performance everyone, whether at talk atau whether at presentation. Gitu. Oke ya. Jadi kalaupun Anda sudah pernah presentasi dalam bahasa Inggris atau mungkin Anda pernah apa gitu ya, prestasinya, achievement Anda sudah banyak atau apa dan segala macam gitu ya, hopefully you keep grounded ya everyone. Jadi ya ini rules-nya, ini materi yang sudah disusun, hopefully you can follow this everyone. Kemudian kita akan melihat useful phrases and strategies for presentation everyone. Nanti kita akan lihat ya, kira-kira kalau di tengah presentasi mic kamu mati nih gitu ya, atau misalnya audiensnya belum pada datang misalnya, so what should you say, how you're going to tell that in English. Nah, nanti kita akan belajar yang seperti itu gitu ya. Apakah kamu langsung panik misalnya ya, atau misalnya you stop your presentation misalnya ya. Misalnya orang yang dengerin presentasi kamu itu ngantuk-ngantuk semua misalnya ya, nggak ada yang merhatiin kamu misalnya gitu. So what you are going to do then gitu ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jadi biasanya presentasi dalam bahasa Inggris ini sedikit unik ya. Jadi karena ini kan beda ya. Misalnya presentasinya dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu ya. Karena ini kan Anda harus mikirin kontennya ya. Presentasinya apa, isinya gitu ya, nyiapin. Tapi Anda juga dari sisi language-nya harus nyiapin juga gitu. Jadi beda ya, kalau bahasa Indonesia kan yang lancar aja gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan sometimes everyone you need to find out what could be the best word to say, for example gitu ya. Atau misalnya apa gitu. Karena ya ini kita non-native ya. We still consider that English as a foreign language ya. Ya kan? Atau di sini ada yang sehari-hari pakai bahasa Inggris kira-kira? Sama mamanya, adiknya, mungkin ada ya gitu ya. Tapi secara umum di Indonesia sendiri, English itu masih dianggap sebagai bahasa asing. Jadi bukan seperti Malaysia atau negara lain yang menganggap bahwa English as a second language, for example. Jadi di school atau di mana mereka pakai bahasa Inggris gitu. Nah kalau di kita coba kamu pakai bahasa Inggris, mungkin ada yang bilang sama kamu, apaan sih pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja fales misalnya gitu ya. Ya kan? Karena apa? Karena ya itu tadi, back to the statement that English is a foreign language ya. Jadi ngerasa asing gitu. Ya kan? Nah, tapi gimana gitu ya? Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris gitu? Nanti saya coba akan tanyakan ke Anda gitu ya di akhir. Nah, kemudian masuk, jadi nanti minggu 13 sama 14 kita sudah mulai presentasi in English ya, atau presentasi untuk produk PBL-nya ya. Jadi nanti produk yang Anda hasilkan pada saat PBL ya, semua produknya nanti yang Anda sudah hasilkan Anda presentasikan nanti sebagai ini untuk UAS Anda ya. Mungkin berkelompok ya PBL-nya, bukan sendiri kan? Are you in group or single everyone? In group, right? In group, man. Yes. Jadi nanti silakan, nanti akan presentasi per grup. Nanti gimana mem nilainya? Kan nanti kami berdua gitu ya. Jadi kamu ya harus dua-duanya ngomong, nanti bagi partnya gitu ya. Siapa yang introduction and so on gitu ya. Jadi nanti silakan you have to do your own presentation. Memang apa yang kami presentasikan ya, yang Anda presentasikan ya produk PBL-nya. Ya.
Okay, so this is the ya kalau untuk surprise-nya ya ini ya pastinya kita punya pakai Zoom, pakai PC atau HP atau laptop atau apa. Jadi siapin devices-nya. The next everyone for evaluation portion, saya mau jelasin atau emphasize to you all everyone that I'm not the one who make your mark ya. The one who will make your mark is you yourself ya. Jadi bukan saya yang bikin nilainya, saya cuman organize saja gitu ya. Oh kamu nih rutin gitu ya, hadir terus, sopan, attitude-nya bagus, manner-nya juga bagus gitu ya. Jadi itu berkenan dengan soft skill kamu. Terus ada class participation sama tasnya juga ya. Nanti mungkin kita ada weekly atau misalnya ada section topik apa, saya minta Anda bikin apa, oh dia ngerjain gitu ya. Ya tambah nilainya, meet-nya kamu ikuti, final juga meet-nya tadi summary sama talk-nya kamu ikutin. Kemudian final evaluation-nya juga kamu ikutin juga gitu ya. Jadi kalau udah dapat semua nilainya ya saya tinggal nyusun, oh anaknya dapat E, dapat C, dapat D gitu toh. Ya kan? Jadi saya nggak bakalan maksa-maksa kamu, ayo cepat yang ini belum, no ya. Jadi itu bukan, ya itu mungkin pas SMP atau SMA yang seperti itu ya. Kalau kuliah kan Anda silakan gitu ya, explore ya. Kamu udah tahu kapan deadline-nya, kapan kamu harus kasih, kapan kamu harus kumpulkan gitu ya. Jadi kamu udah tahu, jadi silakan nanti dilihat jadwal-jadwalnya gitu ya. Jadi Anda udah mahasiswa, berpikir lebih jauh gitu ya, berpikir lebih dewasa gitu ya, berpikir bahwa this is something important for me gitu ya. Jadi Anda akan melakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi harapan saya sih nggak ada yang gagal ya di mata kuliah ini gitu ya. Tapi semuanya itu kembali ke Anda gitu. Kalau Anda pengen mengulang atau pengen nggak serius gitu ya, nanti di akhir hasilnya pasti kelihatan gitu ya. Jadi ya itu yang akan saya lakukan. Ini for rubrik ya. Nanti kalau ada Anda presentasi atau di talk itu, nah ini nanti akan ada skor-skornya di sini ya. Nanti akan saya jelasin lebih lagi pas section for presentation. Cuma yang sering sekali saya temukan pas presentasi online gitu ya, mahasiswa itu cenderung cuma baca gitu ya. Jadi itu jangan harap Anda akan dapat kredit yang high gitu kalau Anda modalnya cuma baca aja gitu. Karena rubriknya jelas ya, eye contact, body language-nya, voice-nya, antusias atau tidaknya gitu ya, dan lain-lain. Dari kontennya juga akan dinilai. And I also follow PBL guideline everyone for our evaluation. Daftar pustaka saya udah sediakan di learning, nanti silakan Anda boleh download everyone, and then you jangan cuma di-download tok ya, kamu juga perlu baca, nanti dipelajari juga. Nah, gitu. Ada yang mau bertanya? Itu untuk introduction to this course, everyone. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau bisa papernya dicari-cari dari sekarang ya, dan papernya itu nanti saya akan bikinkan Google Sheet-nya. Jadi nggak boleh sama dengan temennya ya. Jadi dapat cepet-cepetan duluan ya. Jadi siapa yang duluan mau ini ya, siapa yang duluan mau list gitu ya. Jadi minggu 2 nanti saya udah akan kasih form. Boleh di-mute dulu Mas, siapa co-host-nya tadi namanya? Minum aku. Masih minum. Siapa tadi Mas co-host? Mas Budi masih join? Udah hilang? Masih, Bu. Boleh di-mute temennya yang mungkin baru masuk kayaknya. Lihat di partisipan nanti kamu bisa mute. Ya, oke. Nah, itu. Nah, saya jadi lupa tadi udah sampai mana. Nah, talking about paper ya. Jadi nanti silakan segera dicari gitu supaya paper yang kamu pengen summarize atau pengen nanti kamu bawakan di talk-nya itu supaya nanti nggak keambil sama yang lain gitu. Gimana Mem caranya?
Gimana mem caranya kalau misalnya ini ya, jadi papernya topiknya kalau bisa yang tentang MJ ya, jadi bukan about laws, economics, atau yang lain bukan itu ya. Jadi kalau bisa entah itu game development, ya kan, atau tentang motion grafis, pembuatan motion grafis misalnya, atau tentang multimedia for learning misalnya, atau apa gitu ya. Jadi usahakan itu paper yang memang kamu interest topiknya gitu, jangan sampai paper yang kamu nggak ngerti. Kan bahasa artikel itu kan udah berat ya, jadi jangan sampai kamu cari yang kamu nggak paham sama sekali gitu. Gitu. Jadi nanti minggu 2 nanti saya akan udah share linknya, silakan nanti langsung di ini ya, langsung dicari gitu papernya ya. Jadi gampang ya kalau nyari paper. Ada yang belum tahu cara nyari paper? Nah, kamu bisa kalau semisal paper dosen kamu juga bisa ya. Jadi kalau pakai Google Scholar itu juga sangat gampang kamu nyari. Misalnya kamu nyari tentang game development, misalnya kamu tinggal ketik aja keywordnya ya. Bisa di Google atau bisa di Google Scholar juga bisa. Ya. Jadi nanti kamu misalnya gini ya, papernya itu jangan sampai 10 tahun 10 tahun sudah lewat, jadi minimal itu 5 tahun terakhir ya papernya. Jadi kalau bisa yang terbaru gitu. Dan harus jelas itu dari jurnal mana gitu. Nah, kayak gini ya, ini buku gitu ya. Jadi kalau jurnal itu ya jelas gitu di jurnal mana. Ini kamu cari, misalnya kayak gini ya. Kamu tinggal lihat ya. Ada beberapa dia yang open source, ada dia yang enggak gitu. Ada yang berbayar ya jurnalnya biasanya. Jadi kamu cari nanti yang misalnya dia open source gitu ya. Misalnya kamu pengen baca jurnal dari dosen kamu juga bisa gitu ya. Itu juga sangat bisa. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Ini jurnal saya ya. Jadi nanti kamu bisa lihat juga. Misalnya kamu bisa ketik dosennya juga ya. Nanti kamu lihat di sini. Nah, kamu nanti lihat ya, misalnya profilnya ini ya. Nanti akan ada affiliation-nya dari Politeknik Negeri Batam. Misalnya kita lihat yang ini ya, contohnya. Ini yang tadi ya, yang pedagogi yang tadi, atau misalnya yang nah ini misalnya, ya nanti kamu lihat yang PDF yang seperti ini ya, lihat. Jadi kamu akan bisa, oke yang ini ya, Atlantis Press ya, jadi dia tahun 2019, ini jelas ya. Atau misalnya seperti ini juga boleh, jurnalnya. Kalau Anda lihat di sini ya, jadi dia jelas ya, dia namanya jurnal pedagogi, dan jurnalnya harus artikelnya dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Topik-topiknya tadi udah saya jelasin kan, topik apa aja. Nah ini, jadi nanti ini kamu baca, kamu pahami ini tentang apa gitu ya. What could be the problem in this introduction? Kenapa sih riset ini harus dilakukan? Metodenya apa? Metodologi penelitiannya apa, result and discussion-nya apa, and then what could be the result, what could be the conclusion ya, sampai ke conclusion, nanti references-nya nggak usah ya. Jadi ini nanti, ini sih udah ringkasan ya sebenarnya paper ini, tapi kamu nanti baca lagi, saya pengen kamu summarize ini nanti menjadi 2 halaman gitu. Jadi nanti kamu cari papernya, kamu lihat gitu ya, kamu cari sendiri, kamu interest apa gitu, kamu suka apa gitu. Nanti kamu lihat. Misalnya atau paper yang lain juga bisa, dosen yang lain juga bisa gitu ya. Yang jelas papernya itu bahasa Inggris gitu ya. Kalau bisa yang ini ya, yang memang jurnalnya jelas ya namanya, berarti biasa langsung bisa dilihat di sini. Oke. Nama jurnalnya gitu. Jadi nanti saya akan cek dulu di Google Sheet-nya itu udah oke atau belum gitu ya. Nanti saya akan cek ke Google ini udah oke, nanti saya akan kasih tanda udah oke. Kalau belum berarti kamu harus cari yang lain. Atau kalau sama dengan yang lain juga kamu berarti harus cari gitu. Jadi lebih cepat lebih baik kamu cari dari sekarang. Nah, ini kita akan bahas ini nanti di minggu 6 dan 7 ya. Jadi kalau bisa minggu-minggu 4 udah
selesai, udah dapat semua papernya, supaya nanti kita tinggal running untuk membahas, karena kita akan discuss about summary and also talk ya for your own mid test. Gitu. Nah, itu introduction to this course everyone. Any question? Silakan. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi I really appreciate for those who open the camera ya. Jadi harapan saya sih kita kooperatif ya. Ini kita nggak bakalan sekali seminggu nge-zoom ya. Jadi kasih kesan yang baik gitu ke dosennya gitu. Dosennya aja buka kamera, Anda sendiri, I don't know what's wrong with you. Mas Ikhwan, silakan pertanyaannya. What's your question? Ya, Mem. Ada yang mau saya tanyakan mengenai attendance, Mem. Halo. Kenapa langsung ke attendance? Belum ada mengambil attendance. Iya, gini, Mem. Soalnya kan ada beberapa rekan-rekan di kelas saya juga yang ada kerjanya masuk malam nih, atau sedang lembur gitu. Jadi ada yang tidak bisa hadir hari ini gitu. Jadi Itu bagaimana ya, Mem? Apa terhitung absen atau bagaimana? nggak tahu saya logikanya gimana? Nggak bisa hadir terus dihitung hadir gitu tak? Atau gimana biasanya? Kan ada sistem, ya maksud saya kan nanti ada absen kalau misalnya ya tidak hadir gitu, entar present atau entar dia terhitung present atau late atau bagaimana gitu ya. Seperti itu, Mem. Jadi yang hadir ini dianggap hadir gitu, yang nggak datang juga dianggap hadir gitu tak? Gimana sih logikanya? Tidak seperti enggak. Maksud saya begini, Mem. Kan biasanya memang yang biasanya kan memang kalau pertemuan ini kan ada yang tidak misalnya pertemuan ini memang ada yang tidak hadir gitu maksudnya. Kamu nggak usah bertanya lah, kan kamu hadir, biar yang nggak hadir aja yang bertanya ya. Karena Kayak memang pertanyaan saya yang ketua lain kelas, silakan. Mem. Ya, yang nggak hadir aja Mas Ikhwan yang bertanya, kan kamu kan datang ya. Jadi Baik, Mem. itu bukan part kamu menanyakan. Ya silakan yang nggak hadir itu yang bertanya gitu. Ya kalau kayak gini nanti nggak bakalan ada yang hadir gitu. Pakai yang logis-logis saja gitu. Yang lain silakan pertanyaannya. Thank you, Mem. Kecuali absen ya. Yang absen-absen nggak perlu bertanya lah tentang itu. Pertanyaannya sesuai dengan yang tadi saya jelaskan, apa sudah jelas semua? Kalau udah jelas, nanti saya akan masuk ke section berikutnya. Next question, please. Halo, ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas? Kalau udah jelas, coba dikasih reaction like gitu, atau senyum, atau love juga boleh. Gimana? Udah jelas belum? Sudah ngikutin ya tadi apa yang mau jadi UTS-nya, UAS-nya gitu ya? Udah? Learning-nya nanti dipantau ya. Untuk submission-nya itu nanti saya akan lihat ya. Bisa jadi juga nanti attendance-nya itu berdasarkan submission gitu. Kita nggak ada kelas Zoom gitu ya. Tapi saya minta Anda harus submit apa gitu ya. Jadi ya bukan submit-nya baru minggu depan ya. Jadi disubmit pada ini kan kita 4 sesi ya. Jadi selama 4 sesi itulah waktu Anda untuk melakukan atau finishing your submission gitu contohnya ya. Atau misalnya lihat aja nanti di ini ya. Mas Budi udah ngantuk dia mengeluarkan apa dia emoticon gitu. Atau tidak sengaja atau dia salah pencet gitu kayaknya. Ya Mas Budi. Salah pencet, Bu.
Apa presentasi saya terlalu membosankan ya sampai kamu tidur ya? Tidak, Bu. Harusnya penasaran ya, namanya ini masih pertemuan pertama. Jadi nanti dibaca aja gitu. Misalnya kayak minggu depan, misalnya saya akan kasih video, misalnya we don't have like Zoom meeting gitu kan. Misalnya nanti saya akan kasih Anda minta submission apa gitu ya. Dan submission itu nanti saya akan hitung sebagai absensinya, misalnya gitu ya. Jadi udah keluar lagi Z-nya Mas Budi. Dia pakai apa sih namanya dia? Pakai aplikasi apa itu kamu bikin. Nah itu ya, jadi nanti diperhatikan di learning-nya gitu. Ini bukan bicara, kuliah ini bukan bicara absen-absenan doang ya. Iya kan? Iya enggak? Kalian ini masuk kuliah sekarang yang penting hadir, yang penting datang gitu. Ya kan? Jangan itu motivasinya gitu. Terus gimana gitu. Ya semuanya nanti akan punya alasan apa-apa alasannya gitu. Oke, jadi dilihat nanti di learning-nya, kira-kira kreditnya itu nanti di mana gitu. Apa ada sesuatu yang perlu saya submit, ada ya sesuatu yang perlu saya baca gitu. Kalau nggak ada yang nanti disubmit, atau misalnya saya ada di satu pertemuan nggak ada submission misalnya, berarti saya ngapain sih diminta gitu. Misalnya kamu cuma disuruh baca misalnya. Ya kan kelihatan tuh kamu serius nggak motivasinya, kamu baca atau nggak, cuma suruh baca ya nggak perlu misalnya kayak gitu. Nah, itu kamu jujur sama diri kamu sendiri aja gitu. Jadi nggak usah kayak kamu harus dibilangin, bukan anak SMA Anda gitu ya. Yang oh hadir, oh nggak hadir, nggak kayak gitu sistemnya ke sayanya gitu. Oke? Ya misalnya besok saya minta kamu harus submission-nya seperti ini gitu, dan kredit kehadiran berdasarkan itu misalnya ya. Ya silakan dilakukan gitu ya, entah misalnya saya buka sampai hari Sabtu jam sekian misalnya gitu ya, nggak mesti hari itu misalnya. Jadi kamu baca aja peraturannya, kamu ikutin gitu ya. Jadi semuanya dosennya punya rule, bukan mahasiswa yang punya rule gitu. Kalau mahasiswanya punya rule ya nggak bisa nanti teman-teman yang ngikutin semuanya, jadi harus satu rules gitu ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya yang mau bertanya. Oke, saya pengen tahu dulu ya, ketua kelas A siapa ya? ABC ya, ini ada 3 kelas. Nggak ada ketua kelas A di sini? Oke, nggak ada ya. Ada mahasiswa A di sini? Saya, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Mem. Nanti dipesanin sama ketua kelasnya ya, supaya... Iya, baik, Bu. Nanti dipesanin sama ketua kelasnya, atau misalnya nggak mesti ketua kelasnya. Jadi kalau semisal udah hari Jumat gitu ya, di-remind teman-temannya, dicek di learning, ngapain gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu. Apakah ada kelas Zoom, atau misalnya kita diminta ngapain, atau at least kamu remind your friend, do not forget to check your learning ya. Jika ada bahasa Inggris, for example ya, mata kuliah English Communication, jadi silahkan dicek, at least-nya kamu ngingatin yang seperti itu ketua kelasnya. Itu ya tugasnya ya. Kemudian yang dari kelas B. Saya, Mem. Siapa nama Anda? Ikhwan, Mem. Ikhwan Asyafa. Sama ya, tadi yang kayak A. Untuk kelas C, who's the captain in this class? Nggak ada juga join di grup ini, atau ada yang kelas C di sini? Ada, Mem. Bobby ya. Oke, nanti Bobby dan teman-teman yang kelas C juga gitu ya. So you have to remind each other everyone ya, untuk ini ya, mata kuliah English Communication-nya. Sama kalau ada kelas Zoom, saya minta untuk masing-masing ketua kelas. Hari ini karena ketua kelasnya nggak lengkap ya, jadi hari ini kita nanti akan screenshot aja ya untuk absensinya.
Jadi nanti kalau semisal kita ada Zoom ke depannya, harapan saya ketua kelas ini bisa membuat list absensi ya. Tapi nggak tahu apa Anda saling kenal atau gimana. Atau kita screenshot aja nantinya ya untuk kehadiran gitu, untuk nanti bisa saya lihat. Silakan di rename nama-namanya ya. Tadi saya udah bilang 2 NIM terakhir ditambah nama gitu supaya gampang nanti masukannya ke SID-nya. Nah, oke, sudah itu cukup ya. Sebelum saya wrap up our meeting for today, everyone, if there is no more question, Mas Budi minta tolong ini ya, minta tolong screenshot dulu sebelum kita masuk ke challenge. Ada saya satu challenge before we close this class. Ada 2 page di sini kayaknya. Nanti kamu kirim ke saya ya, atau kamu bisa komen di forum juga yang di learning. Kamu send ininya di forum ya. Tahu ya forum yang saya sediakan itu di learning, atau kamu bisa WhatsApp saya juga untuk ininya. Silakan di screenshot dulu yang 2 halamannya. Bisa komen di sini nanti Mas Budi. Bisa nggak? Kamu udah coba nggak ya? Bentar Bu ya, lagi saya coba Bu. Udah bisa nih, nanti kamu send di reply aja punya saya ini. Ya kan? Nanti kamu send di sini boleh picture-nya, atau bisa ke WhatsApp ke saya aja Mas Budi. Saya WhatsApp aja Bu ya Bu. Boleh. Yang gampang aja ya. Tapi nggak apa-apa sih kamu post di grup aja. Di forum itu maksud saya kamu bikin kelasnya karyawan, jadi kalau ada temennya siapa tahu barusan dia left atau kelempar gitu, nanti bisa dia komen di situ di grup itu, di forum itu gitu. Oh baik Bu. Baiknya sih di situ aja biar kesimpan gitu, nanti kalau di WhatsApp itu bisa ini, bisa tenggelam, bisa hilang, itu saya ini. Kalau tetap juga mau kamu WhatsApp boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi di forumnya tetap dibikin ya, biar ini teman-temannya tahu nanti udah ada nama atau belum gitu. Jadi nggak mesti WA saya, bisa di forum itu, di chatnya, di ini dibalas, di reply di situ ya. Kalau ada yang misalnya nggak ini, pas di screenshot ternyata pas hilang gitu, pas nggak bisa ininya gitu. Oke, Mas Budi, udah ya, udah di screenshot kan? Oke. Untuk yang terakhir ada satu pertanyaan saya. Kamu nanti boleh gunakan fasilitas chat ya. I'm wondering your opinion about this. Nanti saya kasih waktunya sekitar 5 menit. Kamu boleh type dan kamu boleh send ya. Nanti saya akan disable chatnya kalau waktunya udah habis ya. Jadi nanti harapan saya semuanya komen ya. Yang nggak komen saya anggap nggak hadir ya. Oke. Supaya saya tahu dulu nih kemampuan awalnya seperti apa. Oke, pertanyaan saya tadi kita bicara tentang ini ya, bicara tentang English gitu. Kamu masuk Poltek itu kan pengennya itu bukan mau jadi apa, bukan mau belajar bahasa Inggris kan Anda kan? Ada di sini yang pengen maunya belajar bahasa Inggris itu enggak kan? You would like to get more knowledge about regarding to multimedia and networking kan pastinya kan, pengennya nanti jadi apa, movie maker, game developer gitu kan.
animator misalnya, atau pengennya nanti jadi graphic designer atau apa gitu kan? Bukan mau jadi guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris, bukan kan? No, right? Nah, tapi pertanyaan saya adalah, ada yang ketawa ini. Why should you have to learn English, everyone? Kenapa sih kamu harus belajar bahasa Inggris? Kenapa kamu harus dikasih mata kuliah bahasa Inggris? What could be your biggest motivation to learn English, everyone? Apa kira-kira motivasi kamu untuk belajar bahasa Inggris? Silakan di-type ya. Paham pertanyaan saya? Atau ada yang Respon ini English, man. I will more appreciate for those who make it in English. Tapi kalau misalnya memang sangat terbatas, kamu berusaha aja. Tapi kalau memang belum bisa, it's okay in bahasa, dicampur-campur juga boleh. Tapi saya akan lebih senang kalau Anda bikinnya dalam bahasa Inggris. Silakan di-chat jawabannya ya. Saya kasih waktu sampai 7.59. Di saya sekarang 7.55 ya. 7.800 lah sampai jam 8 ya. Silahkan. Semuanya ya harus chat ya. Kasih opini kamu. Kenapa sih kamu harus belajar bahasa Inggris? What happened with English, everyone? Kenapa? Nanti sebagai kamu seorang animator atau game movie maker atau apa pentingnya kamu harus belajar bahasa Inggris? Coba. Ayo yang sudah langsung aja di ini. Jangan sampai kopas punya temennya ya. Nanti saya bisa tahu yang mana duluan. Jangan private chat ya. Send to everyone ya. Jangan di-send ke saya. Satu menit lagi. Yang udah submit boleh sambil dibaca punya temennya ya.
Siapa tahu ada insight baru yang Anda dapatkan after after reading your friend's note ya, atau friend's chat. Mungkin ada yang berbeda dengan motivasi Anda, jadi Anda bisa sambil lihat. Oke, yang masih type silakan send sekarang. Time is over. Oke, saya akan lihat satu-satu ya. Ini hanya 10 ini yang kirim. Yang lain gimana? Enggak sampai 20 ini. Silakan di-enter sekarang. Sudah ya, time is over everyone. Oke. Kita lihat dulu ya dari 05, because English is a global language. So when we master English, of course, we will be able to adapt and talk to anyone easily when we move from one country to another country. Berarti ini dia bilangnya motivation-nya itu karena English is a global language ya. Do you agree with that everyone? Setuju ya? Ya ini sebenarnya menjadi alasan yang paling ini ya, paling penting ya. Ya kan? Dan ini paling umum ya. Kalau bicara tentang English is a universal language, English is a global language, English is an international language. Nah ini ya, ini menjadi poin yang sangat penting gitu. Karena dia katanya ingin talk to anyone easily ya. Jadi kalau mau ke negara manapun, salah satu bahasa internasional ini dia kuasai, nanti dia akan bisa gitu. Ya. Walaupun nggak semua negara sih sebenarnya, karena ada beberapa negara ya mereka mau ya kalau Anda mau ke negara saya silakan belajar bahasa saya gitu ya. Kayak misalnya Prancis atau misalnya Jepang gitu ya. Atau Jerman itu biasanya ya mereka lebih mending hire translator daripada belajar bahasa Inggris biasanya ya. Jadi enggak semuanya, tapi one of the international language ya English ya. Oke. Good ya. Yang 05 ya, ini siapa atas nama siapa ini. Next everyone, 72 ya. Because English is now an international language and it can also be seen that many computer language use English. Ini alasan pertama tadi udah disebutin. Yang kedua ini mungkin dari sisi platform ya, karena Anda juga anak digital, anak MJ ya. Jadi apa-apa ya memang akan instruction-nya itu akan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi mau nggak mau memang harus bisa. Tapi ini menjadi tantangan ya, kalau pengalaman saya mengajar anak MJ ini. Tantangannya adalah cenderung pasif ya, jadi nggak bisa communicate well in English, especially when you would like to explain your own idea. Jadi taunya ngerti-ngerti aja gitu, tapi ketika nyampein atau mengkomunikasikan atau transform idea itu tuh nggak bisa gitu. Jadi harapannya nanti Anda sudah bagus itu secara hard skill ya, secara soft skill juga attitude-nya bagus, cara bicaranya bagus, sopan anaknya dan lain-lainnya. Tapi jangan sampai secara language skill-nya itu Anda lost gitu, Anda miss gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ide yang Anda punya nggak bisa tersampaikan karena nggak bisa nggak punya skill berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jadi soft skill, hard skill sama language communication atau ya communication itu penting gitu. Itu nilai plus yang bagus gitu when you are able to speak in English everyone, atau kamu bisa transform ide kamu itu ke orang lain ya. Itu tadi yang dia sampaikan. Next everyone, ada juga dari ini ya, because English is needed to communicate with people abroad there, so I have to learn English ya. Jadi lagi-lagi bicara tentang
over country ya, atau out of our country gitu. Jadi itu menjadi cara dia untuk kalau misalnya dia jumpa nanti atau misalnya dia di level international company, dia bisa bicara ya. Kemudian sama ya, English as an international language. Nah, ini ada dari Rico nih, because English is very necessary in work and interaction ya. Ini bagus nih ya. Jadi in industry ya, karena Anda politeknik ya, apa-apa pasti ngomongin industri ya. Biasanya kalau MJ ini industri kreatif biasanya ya. Jadi English is very important everyone for the industry of working ya. Jadi ini ke pekerjaan kalau dia. Galih, I think in the future English remains the language that will be used in the world of programming and at work ya. Ini nggak bicara future ya, bicara sekarang pun ya udah ya. Iya kan? Salah satu pilihan yang umum kalau misalnya apa entah itu di produk, di software atau di apa, salah satu pilihan yang bisa Anda gunakan ya bahasa Inggris ya kan? Atau misalnya ininya juga kan bahasa Inggris ya untuk instruction-nya ya. Jadi kita nggak ngomongin future lagi, ini udah bicara now ya. Jadi apa-apa pasti bahasa Inggris. Ridwan, because I think English is very necessary to be able to compete in the world of work today. Ini saya setuju ya dengan ini ya. Competition ya. Ada sih sekarang bilangnya sekarang bukan zaman kompetisi tapi kolaborasi gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda nggak bakalan bisa berkompetisi apalagi berkolaborasi gitu. Oke, jadi this is good ya. Saya sangat setuju ini dengan si Ridwan. Ini bagus nih pendapatnya ya. Coba Anda kasih emoticon like ya untuk ini dari Ridwan ya. Oke, jadi ya gitu ya, kualitas Anda nanti ya dilihat seperti apa Anda bisa berkompetisi gitu. Apalagi setelah lulus nanti. Atau sekarang ini seperti apa kalau Anda sedang lagi bekerja. Dari Widya, increase knowledge of language other than Indonesian and English as well as international language. Ini sama ya, English is an international language. Kemudian dari 45 ya, I think English is important because most of the languages in digital world, computer and network use English, at least learn basic in English. Ini juga saya udah sampaikan di awal. Semua tool ya, atau software, atau apa-apa bahasa Inggris. Manual book atau apa biasa bahasa Inggris ya. The key for communication with people or worker from other country. Ya, sama ya. Diki juga ya, English as international language. Gawat Budi, because learning English is being able to be the foundation for the future ya. Bagus juga nih ya, filosofis juga ini ya. Karena dia bicara foundation ya, jadi namanya juga foundation. Kalau nggak punya berarti akan ini ya, nggak strong gitu ya berarti ya, Mas Budi ya. Jadi kalau semisal ini nggak punya gitu ya, ada satu piece yang hilang gitu dari diri Anda, sama kayak yang tadi saya bilang, soft skill-nya sudah oke, hard skill-nya udah oke, tapi kalau nggak punya kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang baik ya, jadi Anda kurang fondasi tuh gitu, bisa roboh ya. Jadi Anda harus nyari orang buat nyampein ide Anda, itu salah banget. Harusnya Anda bisa sendiri nih nyampein idenya ya. Okay, next everyone, dari 06, because we will not always work with Indonesians. For example, as any matters, sometimes we get client from abroad. So we need international language. Ini juga setuju ya. Berarti kamu mengharapkan international collaboration ya. Jadi ini communication ya. Jadi ini sangat digunakan ya. Ini juga bagus nih pendapatnya ini 06 ini ya. Ini saya kasih like juga. Next everyone. Ini juga ya Tasya, because we need English when we meet with foreign clients. Ini juga bagus ya. The next Vivi, my
greatest reason to learn English in this lesson is because in this era, communicating in English is so important, especially presenting our project to client. Nah ini ya, investor, client, user gitu ya. Ini memang ya udah zamannya sih Anda akan presenting that in English ya. Jadi ya jangan boro-boro nanti Anda ini ya udah lulus ya. Biasanya kalau anak-anak yang mau magang pun biasanya mereka memang udah presentasi biasanya bahasa Inggris ya. Presentasi untuk apa sih namanya? Untuk CV biasanya ya, produk-produk yang pernah dihasilkan. The reason I study English is for understanding computers because there are a lot of English in the computer. Therefore, English must be learned. Understanding computer atau mau main game ini? Tadi soalnya waktu anak pagi itu pada ngomongin game ya semuanya ya. Supaya saya bisa main game dengan apa foreigners gitu-gitu tadi ya. Sama ya, ini juga ya. Rata-rata sih English as international language ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi dia bilang bahwa in this century, I think English is just not foreign language again ya. Dan dia bilang gitu ya. Tapi kenyataannya memang benar ya. Di Indonesia itu memang masih foreign language gitu. Kalau kamu punya konsep bahwa English is not a foreign language anymore, itu bagus ya. Berarti kamu akan biasa aja kalau kamu nemu devices yang using English atau someone who speak in English gitu ya. Jadi kamu sudah familiar. Kamu nggak melihat itu sebagai foreign language again ya. Jadi itu bagus ya dari Bobby ini ya. Karena memang English is an international language. Oke. Jadi kamu itu kalaupun pemerintah Indonesia sendiri menetapkan bahwa English as a foreign language, tapi kamu sendiri jangan menetapkan itu di diri kamu gitu. Supaya kamu jangan jadi apa ya namanya? Jadi kayak yang tadi saya bilang gitu, ngerasa itu jadi sesuatu yang asing gitu. Yang lain juga rata-rata alasannya karena English as international language ya. Ini kayaknya typo ya, Mas Aditya ini. Because English is national language ya. Nanti kamu dipertanyakan tuh KTP kamu nanti. Kamu bahasa nasional kamu English ya. Kamu dari negara mana, Mas Aditya? Kamu typo kan? Mana nih, Mas Aditya nih? Yes, ma'am. Typo. Gimana, Dit? Typo kan? Iya, Ya, nanti ma'am. nanti kamu dicabut nanti kewarganegaraannya kamu nanti. Ya. Jadi our national language itu ya Indonesian ya, jangan sampai jadi English. Oke, next. Ya, rata-rata semua karena English as an international language ya. Nggak ada yang kasih jawaban because I want to study abroad. Nggak ada ya. To continue my study abroad. Nggak ada. Atau I would like to find my wife or my husband from other country. Nggak ada ya yang kayak gitu ya. Oke, good then everyone. Ini menjadi awal yang bagus sih kalau Anda udah punya motivasi yang seperti ini ya. Jadi motivasinya jelas ya. Anda merasa bahwa bahasa ini menjadi satu piece yang melengkapi buat Anda ya. Apalagi tadi bicara foundation gitu kan. Jadi ada yang kurang kalau Anda belum bisa menguasai bahasa ini gitu. So this is good. Untung tadi nggak ada juga yang bilang belajar bahasa Inggris karena ada mata kuliah English Communication dan saya maunya dapat A gitu ya. Oke, jadi jangan itu motivasinya nanti jadi lain ya. Jadi habis mata kuliah English Communication jadi nggak belajar bahasa Inggris lagi gitu, nggak praktis lagi, nggak gunain lagi. Nah itu juga jangan punya motivasi yang seperti itu juga gitu. Harapan saya sih Anda tetap akan pakai, akan gunakan. Ini salah satu cara
pushing ya atau stimulate you to practice your English ya. Saya yakin sih semuanya sudah punya dasar di sini gitu. Yang jadi pertanyaannya seberapanya gitu ya. Jadi harus dibiasakan. Namanya bahasa itu kan tool for communication ya. Jadi kalau nggak pernah digunakan ya bakalan nggak akan bisa digunakan gitu. Jadi udah punya dasar, jadi silakan digunakan gitu. Mumpung kita juga lagi ada mata kuliah English Communication. Nah gitu ya. Jadi saya cukup senang mendengar jawaban dari Anda ini ya. Ya, key-nya itu sih tadi ya lebih ke English as International Language, terutama Anda di bidang IT gitu ya, for education and for your future work ya, for future career, for your foundation tadi itu ya, dan beragam jawaban yang lainnya dan semuanya bagus jawabannya gitu ya. Jadi thank you for participating our challenge for today everyone. Jadi silakan dipegang motivasinya hari ini ya, jangan cuma sekedar di-type dan hanya sekedar hari ini gitu. Nanti saya akan lihat seperti apa proof-nya itu di submission Anda, di kelas Zoom, atau nanti di mid test, atau bahkan di final test. Gitu. Oke, any question? Kalau nggak ada, I will wrap up our meeting for today, everyone. Silakan pertanyaan kalau ada. No question, everyone? Ada pertanyaan, dijawab dong. Enggak, ma'am. Is it clear for you all, everyone? Yes, Sudah clear, ma'am. jelas. Ada orang nggak ya di Zoom ini? Sudah jelas. Jelas, ma'am. Kasih reaction. Kalau nggak mau jawab, ya di chat, ya dikasih reaction, diapain gitu. Jangan diam aja biar tahu. Is it clear for you all, everyone? Yes, clear, Sudah ma'am. jelas? Yes, Oke. ma'am. Yes, ma'am. So, okay, thank you everyone for your attention today. I'm going to close our class for today. I will see you next week. Silakan nanti dilihat lagi ininya ya, learningnya mau ngapain minggu depan. Jadi setiap minggu ya diikuti gitu ya. Senang bisa tahu Anda ya di kelas ini. Semoga nanti ini ya bermanfaat untuk yang Anda dapatkan di kelas ini ya. So thank you for your attention everyone. I will see you next week. Nice to meet you all in this course everyone. Jadi saya ini ya, I welcome you all to this course everyone. Jadi hopefully semua yang Anda pelajari nanti di kelas ini bisa bermanfaat untuk Anda. Gitu ya, semoga ini menjadi awal yang baik ya. Dan semoga Anda nanti sampai selesai juga bisa semangat gitu untuk mengikutinya. Segitu dari saya. Thank you and see you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye everyone. See you next week. See you next time. Okay.